Kita lihat di videonya ya, saya akan tanggapi. Apakah semua orang percaya harus ada 5 macam tanda itu? Menyembuhkan, mengusir setan, melakukan mukjizat, berkarunia lidah, dan sebagainya. Dan kalau minum racun tidak mati, digigit ular tidak apa-apa. Ini 5 macam yang ditulis di dalam ayat-ayat terakhir Markus 16. Sebenarnya maafkan, ini di dalam kodeks-kodeks yang tertua tidak ada. Stephen Tong, Anda ini kan doktor teologi, dan pasti Anda kan punya banyak teman-teman doktor teologi. Anda harus adakan meeting atau rapat untuk membahas masalah Markus 16 18 ini atau Markus 16. Karena Bapak Pendeta Stephen Tong mengatakan dalam kodeksnya yang asli ini sudah tidak ada. Artinya mungkin manuskrip-manuskrip itu tidak ada. Tapi ayat itu sepertinya ditambahkan begitu, kurang lebih begitu. Kalau itu memang ayat tambahan supaya tidak jadi problem, ya, tidak jadi masalah baik bagi orang Kristen maupun non-Kristen, itu harusnya Bapak Stephen Tong dengan rekan-rekan yang hebat, yang sangat luar biasa dalam ilmu teologianya pergi ke Lembaga Alkitab Indonesia, dan di situ Bapak harus mengusulkan supaya ayat-ayat yang di Markus 16 itu dibuang. Kalau memang itu masih tetap ada, berarti apa yang dikatakan oleh rekan-rekan kita, khususnya pihak Muslim, benar bahwa Alkitab itu palsu karena ada ayat-ayat palsu. Kalau ada ayat-ayat 1357 ayat palsu, yang lain juga palsu. Sama emas itu ya, walaupun itu kadar emasnya misalnya ada 50% tapi dicampur dengan yang lain-lain, itu juga bukan emas asli namanya. Ya. Jadi saudara, itu masih gencar-gencarnya pemerintah Tiongkok ya untuk menangkapi para misionaris. Jadi kami waktu itu kalau pelayanan itu jam 2 pagi ke rumah-rumah ya, diterjemahkan dia. Kalau yang nggak bisa bahasa Indonesia diterjemahkan dia ke bahasa Cina ya. Nah, saudara, terus setelah itu saya pulang, selesainya pulang. Terus Tuhan suruh lagi ke apa namanya? Sebelum Jepang saya disuruh ke Thailand, ya, ke Thailand. Wah, gimana ini? Saya bilang sama istri saya. Istri saya bilang, ya kau kan udah pernah pakai bahasa roh bisa semua, ya udahlah. Saya pergi ke Thailand, saudara. Sama juga kejadiannya, nggak bisa apa-apa. Karena begini saudara ya, kalau Anda keluar negeri itu lebih baik Anda goblok-goblok sekalian. Bener, daripada sok pintar bahasa Inggris tahu little-little, nggak usah goblok-goblok sekalian. Iya, saya goblok-goblok sekalian di situ. Iya. Tapi kan pisah sudah ada, yang penting secara aturan sudah lengkap ya. Terus di sana bahasanya lain, agak lain.
Ya, kan waktu saya sampai ke situnya kan sekarang saya sudah tahu kalau keluar negeri nggak boleh ya, harus rapi kan. Kalau mereka telangkan tinggi ring, saya datang. Dia bilang, langklum itu kira katang kang. Saya tahu bahasa roh yang bunyi-bunyi begini di situ. Langsung saya ikutin dia. Langkah mau yoking kok halang kamu yoking langkah tuh kiara kati kang halang. Langsung bilang, oh langkah mau ya kang, aso mereka tuh langkah. Dicop dia langkah mau yang ramah. Iya. Saya pergi saudara, saya pergi ya cari taksi, gitu bahasanya. Ayo milik kantang kiang, datang aja taksi itu. Sampai di suatu tempat, saya lihat saudara hotel mahal, ya. Terus saya jalan ke arah ganggang, ada 4 orang ibu-ibu duduk-duduk, mungkin lagi gosip nggak tahu saya. Langsung ya karena ini hamba Tuhan, saya pikir ini cocok untuk bersaksi, saya pikir gitu ya. Jadi supaya kita tahu bahwa firman ini benar, nanti saya arahnya ke firman. Terus sampai di saya bilang ke ibu-ibu yang berapa orang tadi, bilang langkung mau nyuruh kunting sang kelang kantung klik ketang kemete kili kita kelang kantung kelang kata kang. Dia bilang langkung bungkung kesuk klik ketang kelang betul kelang kantung melatang. Saya ikuti dia apa yang dia arahkan, bener. Hotel murah kalau di Indonesia kan ya mungkin 250.000 satu malam. Ya tadi jutaan, saya cari hotel murah mau ya nanya aja gitu aja. Ketemu saudara, sampai di situ sehari 2 hari saya nggak tahu berbuat apa-apa, bingung saya, apa yang saya harus lakukan? Kok nggak kayak di Cina ya, di Guangzhou langsung dapat gitu, di sini kok nggak dapat? Apa sih maksud Tuhan? Tapi saya nggak mau menyerah, saya pakai celana pendek karena saya harus 3 minggu baru pulang, karena tiket pulang pergi kan udah dibeli. Pakai celana pendek kayak reman gitu, pakai topi segala macam, saya ke pasar-pasar, asal ada orang duduk. Oriko tangkala kang singkir emang singkir kang kelamat kang lo mau tekang ore saya doain banyak sekali, saya nggak bisa hitung doain orang selama 3 minggu di sana. Akhirnya saya pulang ke Jakarta ya, baru saya ke Jepang. Tuhan suruh ke Jepang, entah bagaimana bisa dapat channel kalau di Jepang ya. Yang luar biasanya waktu saya di Jepang saudara, itu saya ditinggalkan di Gunma. Dari Gunma ke Tokyo itu naik kereta itu bisa berapa jam ya? 3 jam apa 2 jam setengah lah ya. Jadi saya hanya dikasih tiket, tulisannya tulisan Jepang begini. Sedangkan waktu itu di Jakarta pun belum ada MRT. MRT di sana juga ribet banget. Ya, wah, sudah saya masuk, saya nggak tahu cari tempat duduk. Terus saya lihat ada orang Jepang lagi duduk main-main komputer sama minum bir. Jadi di sana minum bir bebas ya. Bahkan orang mabuk pun di sana dihargai, dihormati, diangkat, ditaruhkan ke taksi, dibilang iya begitu. Kita bilang Jepang itu penjajah, jahat. Tapi setelah saya ke sana, mereka sekarang moralnya lebih bagus. Iya, orang mabuk aja dihormati, kemanusiaannya itu luar biasa. Ya, kalau kita misalnya berdiri di MRT, ya ada orang yang lebih muda duduk, dia akan berdiri, kita disuruh duduk. Jadi singkat ceritanya, saya tadi saudara mau cari bangku ini kebingungan. Saya tanya sama itu, wasuya ha mesikiu mehaya hamayoya. Dia bawa saya saudara, dikasih tahu tempat duduknya. Sampai di Tokyo ditunggu, kebingungan saya karena saya udah nggak bisa lagi hubungi pakai telepon. Karena apa? Karena kan harus pakai wifi. Nomor saya kan nomor Indonesia, nggak bisa pakai kota. Wah, tapi Tuhan begitu dahsyat. Saya bisa berjumpa, akhirnya bisa pelayanan di sana kurang lebih 3 minggu juga. Banyak hal-hal yang seperti begitu, saudara.